Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dimas selaku dosen pengampu pada mata kuliah farmako, farmakokinetik terapan yang dimana telah menugaskan kelompok kami untuk membahas terkait therapeutic drug monitoring metformin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, itu saya sendiri, Wakardi Nurfal. Kemudian yang kedua ada Iva Ristini Putri, Ranti Amelia, Sadam Bintang, Nadia Budi Sartika, kemudian Amelia Harum Kiswanti. Untuk eh, jurnal yang kami gunakan pada diskusi ini yaitu Genetic Analysis Therapeutic Drug Monitoring of Metformin and Glyperamide on Diabetic Patient Plasma Including Genetic Polymorphism. Untuk referensinya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Baik, selanjutnya latar belakang. Peningkatan prevalensi diabetes mellitus secara global yang diperkirakan mencapai 76 juta kasus di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2030, menekankan pentingnya pengelolaan diabetes tipe 2. Metformin sebagai terapi lini pertama yang direkomendasikan memiliki profil keamanan yang baik, tetapi memerlukan monitoring laboratorium untuk mencegah komplikasi seperti anemia dan asidosis laktat. TDM memastikan kadar plasma metformin berada dalam rentang terapi yaitu 0,5 sampai 5 mikrogram per mili untuk mengoptimalkan efikasi dan mencegah toksisitas. Selain itu, faktor genetik seperti polimorfisme pada gen SULT1A1 dan CYP D6 memengaruhi metabolisme obat yang berdampak pada respon terapi dan resiko efek samping. Kemudian untuk tujuannya itu, untuk mengevaluasi hubungan antar kadar metformin dalam plasma pasien diabetes tipe 2 dengan genotip SULT1A1, serta untuk menentukan pengaruh faktor-faktor demografis seperti usia dan indeks massa tubuh atau disebut BMI terhadap kadar metformin. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana variasi genetik dapat memengaruhi respon terhadap pengobatan metformin, sehingga dapat membantu dalam pengembangan strategi terapi yang lebih dipersonalisasi dan efektif untuk pasien diabetes. Untuk metodologinya, yang pertama itu pengambilan sampel plasma. Sampel plasma diambil dari pasien yang sedang menjalani pengobatan dengan metformin. Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sampel diambil representatif dan tidak terkontaminasi. Yang kedua, persiapan sampel untuk analis. Sebelum analisis, menggunakan metode LC-MS atau MS, sampel plasma diproses dengan cara yang sama seperti sampel validasi. Ini termasuk langkah-langkah untuk mengekstraksi metformin dari plasma dan mempersiapkan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada metode analis LCMS, tujuannya untuk melakukan pemantauan kadar plasma, metformin, dan glimepiride yang penting untuk tujuannya pemantauan terapi obat atau TDM. Dengan menggunakan LCMS, penelitian dapat mengukur konsentrasi obat dengan akurasi dan sensitivitas yang tinggi. Untuk keunggulannya, metode LCMS menawarkan keunggulan dalam hal sensitivitas dan spesifitas, memungkinkan deteksi kadar obat yang sangat rendah dalam plasma. Ini sangat penting untuk pemantauan terapi di mana konsentrasi obat yang tidak diperlukan untuk mencapai efek terapeutik yang diinginkan tanpa menyebabkan efek samping yang berbahaya. Kemudian ada proses validasi metode. Sebelum digunakan metode LCMS, divalidasi sesuai dengan pedoman dari European Medical Agency. Validasi ini mencakup beberapa aspek seperti linearitas diuji dengan koefisien determinasi R pangkat 2 yang menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi obat dan sinyal yang terukur. Dalam penelitian ini, R2 untuk metformin adalah sekitar 0,99 dalam rentang 0,5 sampai 30
mili. Untuk akurasi, diuji dengan memastikan bahwa hasil pengukuran berada dalam rentang yang dapat diterima 93% sampai 106%. Definisi standar relatif atau SD diuji untuk memastikan konsistensi hasil dengan SD berkisaran antara 2% sampai 8%. Untuk prosedur analisis, sampel plasma yang diambil dari pasien diproses untuk mengekstraksi metformin dan glimepiride sebelum dianalisis. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang memastikan bahwa sampel siap untuk analis tanpa kontaminasi. Kemudian setelah persiapan sampel dimasukkan ke dalam sistem LCMS, di mana persiapan komponen obat dilakukan melalui kromatografi cair diikuti dengan deteksi dan kuantifikasi menggunakan spektrometri massa. Oke, selanjutnya itu adalah hasil, di mana hasil Therapeutic Drugs Monitoring atau TDM terhadap metformin dalam jurnal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kadar plasma metformin dengan beberapa variabel genetik dan klinis pasien. Untuk kadar metformin dalam plasma bisa dilihat pada tabel yang dicantumkan bahwa sebanyak 50,9% pasien berada dalam rentang terapi yang direkomendasikan, yaitu 0,5 sampai 5 mikrogram per mili. Sedangkan pada persentase 44,3% itu berada di bawah rentang terapi atau subterapeutik, yaitu berkisar di kurang 0,5 mikrogram per mili, dan 5,6%-nya melebihi konsentrasi toksik minimal, yaitu lebih dari 5 mikrogram per mili. Sedangkan kadar tertinggi yang tercatat yaitu bisa dilihat pada bagian kanan sekitar 11,97 mikrogram per mili, sedangkan kadar terendahnya yaitu 0,02 mikrogram per mili. Adapun rentang referensi untuk kadar metformin yaitu 0,5 sampai 5 mikrogram per mili. Selanjutnya tercantum pada tabel 2, di mana 42,2% pasien itu mengkonsumsi metformin dengan dosis harian sekitar 1.700 mg dan 17,9% pasien mengkonsumsi 850 mg per harinya dan 31,2% pasien mengkonsumsi 2.250 mg per hari. Kadar plasma metformin memiliki korelasi lemah namun signifikan secara statistik dengan dosis harian metformin sekitar 0,26 dengan P0,017. Sedangkan dosis harian metformin tertinggi sekitar 2.250 mg per hari menghasilkan kadar plasma rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan dosis rendahnya, yaitu 850. Selanjutnya terkait pengaruh genetik SULT1A1 genotip. Selain pengaruh genetik, pengaruh lainnya juga terdapat pada umur. Pasien yang lebih muda melaporkan kadar metformin plasma yang relatif lebih rendah. Dari 5 pasien dengan kadar metformin plasma tertinggi yang mengonsumsi dosis rendah, yaitu 850 mg per hari, 4 pasien tidak memiliki mutasi homozigot gen SULT1A1. Pasien tanpa mutasi gen SULT1A1 menunjukkan kadar metformin yang lebih tinggi, bahkan dengan dosis yang sama. Sebaliknya, pasien dengan kadar metformin plasma terendah yang juga mengonsumsi 850 mg per hari ternyata memiliki mutasi homozigot gen SULT1A1. Hal ini menunjukkan bahwa mutasi gen tersebut mungkin mempengaruhi metabolisme metformin sehingga kadarnya dalam plasma lebih rendah. Selanjutnya, terkait dengan pasien dengan kadar metformin tertinggi, menunjukkan 3 nilai, yaitu 11,97 mikrogram per mili untuk dosis 2.250 mg per hari, 5,45 mikrogram per mili untuk dosis 850 mg per hari, 5,92 mikrogram per mili untuk dosis 2.250 mg per hari. Hal ini menunjukkan bahwa dosis harian yang lebih tinggi cenderung menghasilkan kadar plasma yang lebih tinggi juga.
Selanjutnya terkait variabel demografis, korelasi lemah ditemukan antara kadar plasma metformin dan usia serta body mass index atau BMI. Pasien lebih muda dan dengan BMI lebih tinggi cenderung memiliki kadar plasma metformin yang lebih rendah. Median kadar metformin untuk pasien yang melebihi dosis toksik minimum adalah 5,3 mikrogram per mili. Median kadar plasma untuk dosis 2.250 mg per mili adalah 2,3 mikrogram per mili. Sedangkan dosis 800 mg per mili adalah 0,94 mikrogram per mili. Juga dilakukan analisis korelasi Spearman menunjukkan hubungan antara kadar metformin plasma dan variabel pasien dengan indeks massa tubuh RS87 0,32 dan P 0,011. Dosis harian metformin 0,26 dengan P 0,017 dan usia 0,25 dengan P 0,011 dengan genotype mutasi homozigot SULT 1A1 0,21 P 0,052 dengan hasil tidak signifikan. Selanjutnya terkait signifikansi klinis, pasien dengan kadar metformin melebihi rentang terapi yang direkomendasikan memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap efek samping seperti asidosis laktat. Data ini juga mendukung perlunya pemantauan terapi berbasis genetik untuk mengoptimalkan efektivitas pengobatan dan mengurangi toksisitas. Pemantauan terapeutik metformin penting untuk menghindari toksisitas terutama pada pasien dengan faktor resiko seperti mutasi genetik ataupun dosis tertentu. Kemudian selanjutnya untuk implikasi klinis, di mana pengelolaan diabetes tipe 2 ini membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, mencakup pemantauan ketat kadar obat, perubahan gaya hidup yang signifikan, dan personalisasi pengobatan. Kemudian metformin ini sebagai obat lini pertama yang memainkan peran penting dalam mengontrol gula darah. Namun, pemantauan kadar obat dalam darah sangat krusial untuk mencegah efek samping seperti asidosis laktat. Selain itu, penyesuaian dosis berdasarkan profil genetik individu dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dan meminimalkan risiko komplikasi. Kemudian juga edukasi kepada pasien yang memadai mengenai pentingnya pengobatan, efek samping potensial, dan cara memantau kondisi kesehatan mereka. Mereka merupakan kunci keberhasilan dalam mengelola diabetes tipe 2. Dengan menggabungkan semua faktor ini, pasien dapat mencapai kontrol gula darah yang optimal, meningkatkan kualitas hidup, dan juga mencegah komplikasi jangka panjang. Kemudian untuk rekomendasi pengobatan, yang pertama itu pemantauan kadar plasma, di mana metformin ini adalah obat lini pertama yang direkomendasikan untuk pasien diabetes tipe 2. Penelitian ini juga mendukung penggunaan TDM untuk meningkatkan hasil pengobatan. Kemudian juga untuk rutin melakukan pemantauan kadar metformin dalam plasma, menggunakan metode LCMS atau MS untuk memastikan berada dalam jendela terapeutik di bawah 5 mikrogram per mili guna menghindari lactic acidosis dan komplikasi lainnya. Kemudian yang kedua ada penyesuaian dosis berdasarkan TDM, itu tingkatan dosis jika kadar metformin terlalu rendah untuk memperbaiki kontrol glikemik. Kemudian juga kurangi dosis jika kadar terlalu tinggi untuk mencegah efek sampingnya. Kemudian selanjutnya ada analisis genetik, di mana dilakukan analisis variasi genetik seperti gen SULT1A1 dan ACT1 untuk menyesuaikan dosis berdasarkan profil metabolisme pasien dan juga meningkatkan efektivitas terapi. Yang terakhir itu ada pemantauan parameter hematologis, di mana pantau rutin kadar vitamin B12 setiap 2-3 tahun untuk mencegah komplikasi seperti anemia yang terkait dengan penggunaan jangka panjang metformin. Untuk kesimpulannya, pemantauan kadar plasma metformin menggunakan metode LC, MS atau MS sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi dan mencegah komplikasi seperti laktik asidosis. Penelitian menunjukkan bahwa variasi genetik dapat mempengaruhi respon terhadap metformin, sehingga pemantauan rutin dan penyesuaian dosis berdasarkan kadar obat dalam plasma diperlukan untuk pengelolaan diabetes tipe 2 yang optimal. Strategi ini dapat meningkatkan efektivitas pengobatan sekaligus meminimalkan risiko terjadinya efek samping. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.